Oke, selamat sore semuanya. Suaranya bergema ya. Suara saya bergema. Luar biasa. Oke, nah ini baru ya. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur buat sore hari ini kalau kami diberi kesempatan untuk kami datang beribadah kepada Engkau, Allah kami yang hidup. Kami percaya hanya karena oleh anugerah Tuhan, hanya karena kemurahan-Mu, dan karena penebusan-Mu di atas kayu salib, melayakkan kami Tuhan untuk kami bisa datang kepada Engkau, beribadah kepada Engkau. Tuhan kami rindu, kami haus akan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara bagi setiap pribadi kami. Penuhi kami dengan kebenaran firman-Mu dan Allah Roh Kudus, mari Engkau yang mengaruniakan roh hikmat dan wahyu untuk kami bisa mengenal Engkau dengan benar. Tuhan terima kasih, kami menyerahkan seluruh pikiran kami, konsentrasi kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, mari Engkau saatnya Engkau berbicara sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Siap kita yang percaya berkata, amin. Baik, ya nah saya panggil teman-teman saja ya, oke? Meskipun saya sering dipanggil tante ya. Oke, ya jadi teman-teman semua selamat sore sekali lagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya, Andre saja yang keras suaranya. Yang lain juga luar biasa, udah menjelang tanggal berapa ini? Tanggal 21 ya, menjelang tanggal gajian bagi yang bekerja. Atau akhir bulan ya biasa, kalau saya biasa 25, paling terakhir 25. Bisa tanggal 22, 23, luar biasa ya. Nah, teman-teman semua, bulan ini kembali kita akan terus belajar dari kitab Efesus ya. Siapa yang mengikuti saat teduh setiap hari dari Efesus? Coba boleh angkat tangannya. Oh enggak banyak ya. Ya, jadi tes. Enggak keluar. Udah, ya. Bergema lagi ya. Enggak ya. Ya, jadi kita siapkan teman-teman semua tahun ini kita mau belajar eksposisi tematik ya. Jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya selalu ada topikal kita khotbahnya. Tapi kita mau mendalami setiap Alkitab, setiap kitab. Jadi kita 2,5 bulan ini belajar tentang kitab Efesus. Efesus tuh Efesus 1 sampai 6. Jadi kita harus baca ulang. Saya belajar bagaimana mengulang ya satu perikop setiap minggu, diulang lagi sepanjang minggu itu baca aja satu perikop itu. Dan setiap hari kan kita saat teduh mungkin hanya 2 ayat, 1 ayat ya. Tapi kita mau meneliti dan mendalaminya. Kenapa sih kita para pemimpin penatua dan pemimpin mengambil keputusan ini? Kita mau mempersiapkan jemaat supaya punya fondasi yang kuat. Karena kita hidup di hari-hari akhir, di zaman akhir, ya kan? Akan datang masa yang sukar, ya kan? Firman Tuhan yang berkata, akan datang masa yang sukar. Manusia tidak akan mempedulikan yang lain, dia hanya akan mempedulikan dirinya sendiri. Sebagian orang kasih, banyak orang akan semakin dingin, ya kan? Dan akan banyak ajaran-ajaran palsu. Bagaimana setiap kita jemaat Tuhan sebagai orang-orang yang percaya, kita harus bertekun, bersungguh hati, meneliti firman Tuhan. Ya, saudara-saudara, teman-teman semua masih anak-anak muda, ayo belajar sebanyak-banyaknya, teliti firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Amin. Amin ya. Luangkan waktu yang terbaik untuk kita meneliti firman Tuhan. Sekarang sudah banyak sekali tools di internet ya. Itu mudah sekali. Sekarang informasi itu banyak. Nah, hati-hati juga kalau kita tidak punya fondasi pengajaran yang benar, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada satu penelitian ya, Barna itu dari Amerika. Dia berkata bahwa Gen Z ini rata-rata Gen Z kan ya.
itu punya biblical worldview, yaitu cara pandang yang alkitabiah, cara pandang sesuai dengan Alkitab itu hanya 4% saja. Berarti kecil sekali, ya kan? Karena apa? Kalau kita tidak punya biblical worldview, kita tidak punya dasar alkitabiah di dalam kehidupan kita, teman-teman, maka semua nanti pikiran kita semua hanya akan dipenuhi dengan Netflix, TikTok, apalagi IG, ya kan? Facebook, nggak tahu, Facebook mungkin enggak ya. Facebook itu biasanya ibu-ibu ya, yang sudah usia tua ya. Nah, jadi hari-hari kita, hidup kita, pikiran kita akan dipenuhi itu. Jadi kenapa para penatua dan para pemimpin mengambil keputusan ini? Supaya kita punya dasar yang kuat, dasar yang benar, yaitu sesuai dengan firman Tuhan ya. Jadi ayo kita setia, kita bertekun, baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan siang dan malam ya. Kalau kita ulang-ulang, saya percaya tahu-tahu kita itu akan hafal loh firman Tuhan. Ya enggak? Ya kan? Yusuf mantuk ngangguk-ngangguk dari tadi pasti dia hafal. Ya kan, ada, kalau enggak salah siapa ya? Saya lupa, salah satu pembicara terkenal itu dia bisa hafal Alkitab itu 1 kitab. Bayangkan. Mungkin kita sulit ya, saya pun sulit menghafal ya. Tapi kalau kita baca ulang-ulang, doa baca firman itu, doa bacakan lagi, tahu-tahu sudah hafal kita. Ya, jadi tahu ya teman-teman. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan tema kehidupan baru dalam Kristus. Ini akan diambil dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Hidup orang percaya bukan hanya soal perubahan status rohani, melainkan perubahan nyata dalam cara berpikir, bersikap, dan bertindak ya. Jadi kita sudah belajar dari Efesus 1 sampai 3, siapa kita? Kita punya identitas rohani, sangat jelas. Kenapa Efesus 1 sampai 3 harus kita pelajari terlebih dahulu? Kenapa Rasul Paulus juga memberikan Efesus 1 sampai 3? Karena kembali lagi itu adalah dasarnya, doktrinnya. Kalau kita hidup sebagai orang percaya, kita tidak tahu dasar, tidak tahu fondasinya yang benar, maka kita pun akan melakukan kehidupan kita dengan cara-cara yang sia-sia, cara-cara yang berbeda. Tetapi kalau kita punya dasar yang benar, maka kita punya fondasi yang kuat, kita punya fondasi yang benar untuk kita memiliki cara hidup yang benar ya. Nah, di zaman hari-hari ini ya, saya sendiri di dalam, kalau sama Komsel ya, suka kan ya selfie, ya enggak? Ya enggak? Suka pakai kamera. Nah, kalau di Komsel saya itu suka ngomongnya, oh itu pakai kamera jahanam. Tahu enggak kamera jahanam? Ya, enggak tahu ya. Kamera jahanam itu kalau kita foto wajahnya mulus, ya kan? Glowing. Ya, kita sebutnya jahanam. Ya, kamera jahanam gitu. Saya sendiri sampai kadang-kadang terheran-heran. Kok wajahnya bisa mulus sekali ya? Enggak ada flek-fleknya sama sekali. Bahkan wajahnya bisa lebih kelihatan tirus. Ya kan? Banyak kan seperti itu. Nah, kalau di dunia medsos katanya itu pakai apa namanya? Filter. Ya kan? Filter. Jadi dipoles sedikit, disentuh sedikit, wajahnya tampak lebih cerah, tampak lebih mulus, ya kan? Yang agak gendut ya jadi kurus, ya, kelihatan tinggi gitu kan? Iya kan? Tapi apakah itu yang sesungguhnya, diri kita yang sesungguhnya? Itu bukan diri kita yang sesungguhnya. Ya, saya sendiri kadang-kadang lihat ini enggak bener ini. Masa sih seperti ini wajahnya gitu ya. Masa sih selangsing ini? Nah, bahaya kan ya? Lah iya kalau benar sudah langsing, kalau belum langsing kan bahaya. Ya kan, makan terus nanti kan dipikir oh udah langsing nampaknya. Nah, teman-teman secara tidak sadar kita pun hidup dengan filter rohani. Ya kan? Tadi filter jasmani, tapi kita hidup dengan filter rohani. Apa itu filter rohani? Yaitu kita menampilkan diri supaya terlihat baik, terlihat kuat, terlihat apalagi bahagia ya. Kemudian juga terlihat rohani ya, saleh ya kan. Tapi sebenarnya di dalam diri kita, di dalam hati kita, sebenarnya kita sedang terluka, kita sedang lelah,
kita sedang tidak bersukacita ya, ataupun mungkin kita sedang terikat dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Lah, itulah nampaknya hidup kita oke-oke saja di luarnya. Orang melihat kita mungkin wah, penuh dengan sukacita, penuh dengan senyum, senyum terus ya. Padahal hatinya teriris-iris ya. Hatinya penuh dengan luka. Nah, Efesus 4 ayat 17 Paulus menyatakan bahwa sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, karena Rasul Paulus tahu bahwa orang-orang percaya khususnya di Efesus dan juga orang-orang percaya zaman-zaman sekarang, masa kini, kita seringkali tadi itu memakai filter-filter rohani. Kita masih memakai cara berpikir yang lama, hidup yang lama, ya kan? Manusia lama kita, kebiasaan-kebiasaan lama kita, karakter-karakter yang lama. Nah, padahal identitas kita adalah identitas yang baru. Identitas di dalam Kristus, kita adalah anak Allah. Tetapi kehidupan kita di dalam sehari-hari, kita masih suka pakai filter-filter rohani tadi. Sebab itu Rasul Paulus mengajarkan, menasehati kepada jemaat Efesus bahwa mari engkau berhenti pakai filter lama, filter dunia. Ya, berhenti hidup hanya untuk tampilan luar. Izinkan Tuhan memproses kehidupan kita, mengubahkan bagian kehidupan kita, bagian apa? Bagian batiniah kita, manusia rohaniah kita yang harus diubahkan. Ya, jadi Rasul Paulus mengajarkan di Efesus 4 ayat 17 sampai 32 itu bagaimana kita harus menanggalkan manusia lama, kemudian kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran dan kita mengenakan manusia yang baru. Nah, kita baca sama-sama apa itu kehidupan lama. Kehidupan lama adalah hidup tanpa Allah. Mari kita baca sama-sama ayat 17 sampai 19, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran, ya. Jadi Rasul Paulus di sini memberikan peringatan rohani. Kan dikatakan di sini sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Rasul Paulus menegaskan, mengatakan dan menegaskan sesuatu yang ditegaskan berarti sesuatu yang sangat penting, ya kan? Dan bahkan dia menegaskannya di dalam Tuhan. Bukan di dalam pikiran manusia, tetapi di dalam Tuhan. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah Rasul Paulus sedang memberikan peringatan rohani kepada jemaat Efesus dan juga kepada setiap kita, orang-orang percaya hari ini, masa kini, sebuah peringatan rohani di dalam otoritas Allah. Dengan kuasa Allah, dia memberikan peringatan, yaitu peringatannya apa? Jangan lagi kamu hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dahulu kamu adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ciri-cirinya apa? Rasul Paulus memberikan beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah pikiran yang sia-sia. Apa itu pikiran yang sia-sia? Ya, pikiran yang sia-sia adalah ketika kita memiliki cara berpikir yang tidak memiliki tujuan ilahi. Jadi pikiran kita hanya berfokus kepada diri sendiri. Kita nggak mikirin tuh pikiran-pikiran Allah, pikiran-pikiran firman tidak kita pikirkan. Tapi pikiran kita adalah fokusnya kepada diri sendiri, ya. Kemudian yang berikutnya apa? Pengertian yang gelap. Pengertian yang gelap adalah ketidakmampuan kita membedakan baik dan jahat. Biasanya pengertian yang gelap itu dikuasai oleh emosi. Emosi itu bisa netral, ya. Emosi itu tidak selalu negatif, tetapi ketika emosi kita negatif maka pengertian kita akan gelap. Nanti saya kasih contoh, ya, bagaimana diri saya pun bisa mengalami hal seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah hidup terpisah dari Allah. Nah, yang terakhir adalah perasaannya tumpul.
Apa itu perasaan tumpul? Sehingga hilang kepekaan terhadap dosa. Nuraninya sudah mati. Jadi melakukan dosa, wajar. Itu semua orang juga lakukan hal yang sama. Si A juga lakukan, si B juga lakukan, sama gitu ya. Wajar, biasa saja, normal-normal saja itu. Nah, inilah bahayanya kalau kita hidup di dalam terpisah dari Allah. Kalau kita adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, hidup tanpa Allah. Tapi Rasul Paulus menegaskan kembali, itu kamu dahulu. Ya, amin. Jadi teman-teman semua, itu gambaran kehidupan kita di masa yang lalu. Dahulu, sebelum kita percaya kepada Yesus, menerima dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita, Tuhan dan Raja dalam hidup kita hidupnya seperti itu. Hidup tanpa Allah, hidup terpisahkan dari Allah. Hidup terpisahkan dari persekutuan dengan Allah. Pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, perasaannya tumpul. Ya kan? Dulu kan lakukan bohong biasa aja enggak? Biasa. Sekarang lakukan bohong masih biasa atau sudah berbeda? Berbeda kan? Pasti ada hati nurani yang menuduh. Hati nurani yang berkata, kamu sudah bohong. Ya. Nah, kenapa Rasul Paulus menasihatkan hal ini? Karena kehidupan orang percaya, ya, sekalipun dia telah percaya, namun seringkali masih terperangkap di dalam kehidupan pola hidup yang lama. Ya, next slide ya. Iman sejati selalu menghasilkan transformasi hidup, bukan hanya pengakuan bibir atau emosi sesaat. Jadi iman itu bukan karena kita cuma ngomongan kita, saya percaya Tuhan Yesus, bukan sekedar itu. Tetapi bagaimana hidup kita diubahkan dari hari ke sehari. Ya, coba kita flashback, kita review hidup kita ya. Saya menyiapkan firman ini, saya mereview hidup saya. Ketika saya belum percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian saya bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus dan sampai hari ini, berapa banyak sifat-sifat saya yang lama yang sudah berubah. Adakah perubahan di dalam kehidupan kita? Tuhan menghendaki setiap kita diubahkan. Karena Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Dan tujuan dia, panggilan dia yang utama adalah setiap kita menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Dan keserupaan dengan Kristus itu tidak bisa langsung, kita langsung percaya, begitu kita percaya langsung gitu ya. Kemudian ada beradabra gitu ya, langsung disulap. Jadi berubah, jadi semuanya oke, sempurna. Tidak, itu harus kita lewati hari ke hari. Setiap hari kita diubahkan ya, kita dibersihkan setiap hari. Nah, beberapa contoh apa itu pikiran sia-sia. Nah, Rasul Paulus dia tidak langsung menyoroti tentang dosa moral, tapi Rasul Paulus memulai dengan apa? Dengan cara berpikir, ya kan? Pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, ya. Kemudian hidup terpisahkan dari persekutuan dengan Allah, perasaannya tumpul. Nah, contoh ya, bagaimana dari pikiran kita yang sia-sia, kita jatuh di dalam dosa. Bagaimana kita menjadi orang yang bisa menjadi orang yang ketagihan, kecanduan ya. Hari-hari ini banyak orang-orang, enggak cuma orang-orang muda. Bahkan orang-orang tua pun ya, ibu-ibu pun itu bisa dia ketagihan medsos. Ya kan? Sebenarnya kenapa sih kita itu bisa ketagihan setiap hari berjam-jam scrolling medsos ya kan? Saya sedang tidak menuduh, tidak menyindir ya, tapi ini adalah realita di tengah-tengah kita dan orang Kristen pun tidak steril dalam hal ini ya. Ketika kita mungkin merasa kita lelah ya kan, habis kerja seharian di Jakarta lagi, macet lagi gitu ya. Kemudian mungkin yang bekerja ya habis meeting, habis dimarah-marahi bos ya. Kemudian yang sekolah juga tugasnya banyak sekali ya, kayak saya kuliah tugasnya banyak sekali. Kemudian apalagi mungkin juga ada pertengkaran, perkelahian di antara kakak adik di dalam rumah. Nah, mungkin kita berkata bahwa aku mau cari hiburan. Kita berusaha mengalihkan, ya kan?
Kita cari kelegaan, kita cari kepuasan kepada medsos. Atau enggak, medsos adalah sekarang banyak apa itu? Dracin. Ya kan? Nah, ketawa kayaknya pengalaman nih ya. Iya kan? Dracin, saya tahu juga ya. Kemudian drakor. Ya kan? Kayaknya sekarang lebih populer dracin ya daripada drakor ya. Iya enggak? Ya. Nah, iya enggak? Saya dulu tuh kecanduan loh teman-teman. Saya cerita dikit ya. Banyak cerita aja ya sore ini ya. Jadi masih, ya itu tadi, masih dalam masa pertumbuhan ya, pengenalan akan Kristus. Dulu itu masih, bukan kayak sekarang lah ya. Sekarang sudah pakai smartphone, udah bisa lihat semua aplikasi di situ ya. Dulu enggak, masih pakai itu apa? CD. Ya, CD kemudian DVD kan? Ya kan? Nah, saya tuh suka nonton. Saya paling suka nonton. Yaitu karena pikiran yang sia-sia sebenarnya, mengalihkan, mencari penghiburan, mencari kepuasan, kelegaan kepada tempat yang salah. Jadi saya nonton, saya suka beli gitu sampai berapa ya itu, kalau satu seri kan banyak ya, bisa 20, 30 gitu kan. Habisin waktu sebenarnya. Nah, saya punya, dulu masih pakai DVD player gitu ya, pakai TV ya, dulu masih kuno. Saya beli TV itu waktu masih pertama kali bekerja. Saya bekerja di sebuah kontraktor gitu ya, kontraktor tapi dia elektronik kontraktornya, jasa ME-nya gitu ya. Nah, waktu kerja pertama dapat bisa beli TV dengan cara cicil ya, tanpa bunga. Lah mau dong ya, belilah saya, beli satu merek TV ya. Yang masih lama itulah, kotak yang gede lama gitu. Wis kuno banget pokoknya ya. Nah, karena terlalu sering dipakai, tiba-tiba meleduk. Ya, karena apa? Karena panas mungkin ya, karena sudah kuno juga dan ini. Nah, jadi itulah karena apa? Karena pikiran yang sia-sia, menghabiskan waktu di situ. Apakah saya dipuaskan? Apakah saya mengalami apa ya, penghiburan? Iya, ya dihibur sih, tapi itu hanya sedikit sekali, kecil sekali, nggak ada artinya. Itu bukan penghiburan yang sejati, itu bukan kepuasan yang sejati. Hanya sesaat, setelah itu perasaan ngerasa lagi kesepian, ngerasa sendiri lagi, ngerasa tidak sukacita, merasa tidak tahu arah tujuan hidupnya buat apa. Setiap pagi bangun tidur, Tuhan untuk apa sih aku ini hidup? Ya, seringkali perkataan itu terlontar. Karena apa? Karena saya sedang menggantikan sumber kelegaan, sumber kepuasan tuh yang seharusnya hanya saya peroleh di dalam Kristus. Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan suruh apa? Kalau kamu mengalami kelegaan, kamu mau mengalami ketenangan, engkau yang berbeban berat, yang berletih lesu, engkau datang kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan karena hanya Tuhan sumber kepuasan yang sejati. Tidak ada tempat yang lain. Jangan mau kita ditipu. Ya, saya kadang-kadang kalau terjebak kadang-kadang ya masih suka scrolling, lihat IG gitu. Itu ada pikiran di dalam pikiran saya, kok saya bodoh banget ya. Ngapain ngabisin waktu untuk ini? Jadi saudara-saudara, teman-teman semua, mari kita stop. Jangan kita alihkan sumber kepuasan kita yang sejati, yang kekal itu hanya di dalam Kristus. Datang kepada Tuhan, berdoa, bersekutu dengan Dia, ya, baca firman-Nya. Nah, banyak hal yang kita lakukan dimulai dari pikiran yang sia-sia. Ya, oke. Nah, ketika Allah tidak lagi menjadi pusat dalam kehidupan kita, dosa tidak lagi terasa berat. Yang salah terasa biasa. Dan yang najis, yang tidak kudus terasa itu wajar. Karena semua orang melakukan hal yang sama. Apalagi hari-hari ini kita hidup di dalam zaman postmodern. Postmodern itu apa? Dia tidak mempercayai adanya kebenaran yang absolut. Jadi kepercayaannya adalah kebenaran itu relatif. Maksudnya apa? Ya sesuai
pengertian saya sendiri. Menurut saya ini benar. Saya lakukan ini benar. Saya kompromi, saya mencuri waktu di dalam pekerjaan, ya kan? Saya mencuri apa yang di dalam kantor itu biasa. Yang lain juga lakukan hal yang sama. Padahal kita tahu bahwa kebenaran yang absolut itu ada di dalam Kristus dan bahwa Alkitab itu adalah kebenaran yang absolut, ya. Sehingga apa? Ketika budaya dunia postmodern mempengaruhi, dan ini mempengaruhi gereja. Jangan berpikir bahwa gereja steril, tidak. Mulai menyusup ke dalam gereja. Kalau kita tidak hati-hati, mulai terjadi apa? Penurunan standar kekudusan, ya kan? Ya pegangan tangan oke lah. Ini bukan pegangan tangan wanita dengan wanita ya, tetapi wanita dengan pria. Ya mulai enggak apa-apa lah, mulai turun standarnya. Kemudian apa? Kompromi itu wajar. Kemudian apa lagi? Mencari nilai diri di dalam penerimaan sosial. Flexing, ya kan? Filter tadi. Filter itu termasuk sebenarnya salah satunya adalah supaya kita diterima, kan ya? Oke? Enggak ya, bukan itu ya. Oke. Nah, sehingga Rasul Paulus berkata dengan tegas, kamu jangan lagi hidup seperti itu. Nah, di mana titik baliknya? Di titik baliknya adalah di Efesus 4 ayat 20 sampai 21. Mari kita baca, yaitu 23. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Jadi teman-teman semua, Rasul Paulus berkata, ini satu perkataan dia katakan, tetapi kamu bukan demikian. Satu kontras, ya kan? Tadi adalah hidup yang lama. Dan Rasul Paulus berkata, jangan lagi kamu hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu bukan orang yang tidak mengenal Allah itu. Kamu bukan demikian. Tetapi kamu telah mengenal Kristus. Apa artinya mengenal Kristus? Mengenal Kristus, belajar mengenal Kristus adalah kita bukan sekedar mengetahui tentang Kristus itu hanya sebatas pengetahuan kognitif. Tidak. Tetapi bagaimana kita mengalami relasi hidup pribadi dan itu mentransformasi hidup kita di dalam Kristus. Ya, jadi lebih kepada hubungan relasional, bukan sekedar pengetahuan firman, bukan. Tetapi bagaimana firman itu mengubahkan kehidupan kita. Ya, itu yang dimaksud dengan belajar mengenal Kristus. Kemudian kau telah mendengar dan menerima pengajaran di dalam Dia. Kita sudah tahu tentang Kristus. Siapa itu Kristus? Siapa itu Roh Kudus? Siapa itu Bapa? Kita kenal, ya. Artinya apa? Artinya bahwa jemaat telah diajar berdasarkan kebenaran yang ada di dalam Yesus dan kebenaran itu bersifat nyata serta mengubah hidup. Jadi Efesus 4 ayat 20 sampai 21 menegaskan bahwa mengenal Kristus berarti hidup dalam kebenarannya dan meninggalkan pola hidup lama yang tidak sesuai dengan Kristus, ya. Tadi itu kita tinggalkan yang lama dan kita mengenakan yang baru. Nah, bagaimana mekanisme pembaharuan rohani? Ini ada di ayat 22, 23 dan 24, ya. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama adalah kita harus menanggalkan manusia lama. Apa artinya menanggalkan manusia lama? Menanggalkan manusia lama artinya melepaskan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi kita harus tinggalkan tadi kehidupan lama, pikiran yang sia-sia, pengertian yang gelap, hidup yang terpisahkan dari Allah, perasaan yang tumpul, kecemaran, hawa nafsu, ya. Itu harus kita tinggalkan, kita lepaskan seperti kita berganti baju, ya. Rasul Paulus memakai satu metamorfosa dengan cara kita berpakaian, ya. Jadi kita harus tanggalkan, seperti kita melepaskan baju yang lama, kita tinggalkan. Kekristenan bukan menambal, ya, bukan menambalkan kehidupan yang lama itu ditambal, bukan, tetapi harus digantikan, menanggalkan, tahu ya, menanggalkan itu melepaskan, meninggalkan, ya, harus
tinggalkan. Jadi jangan lagi kalau engkau mencuri, jangan lagi engkau mencuri. Nanti kita belajar secara hal-hal yang praktis ya. Nah kemudian berikutnya apa? Diperbarui. Diperbarui apa? Transformasi di dalam roh dan pikiran kita. Proses pembaharuan batin yang terus menerus. Apa maksudnya ini? Nah teman-teman, diperbarui itu dari hari ke sehari. Seperti tadi saya katakan, tidak bisa hanya sekali dalam hidup kita. Tidak, itu terus menerus dan setiap hari. Dari mana kita diperbarui? Dari pikiran kita yang sia-sia. Hanya oleh apa? Apa yang bisa memperbarui roh dan pikiran kita? Hanya ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka pikiran kita, roh kita akan diperbarui. Sebab itu penting bagi setiap kita, sekali lagi, setiap hari datang kepada Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berbicara. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengenakan manusia yang baru, memakai manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Luar biasa sekali loh. Allah itu menyuruh kita, memberikan instruksi kepada setiap kita untuk kita mengenakan manusia baru. Itu bukan sembarangan manusia baru yang diciptakan oleh manusia, bukan. Tapi diciptakan oleh Allah, oleh kehendak Allah. Jadi Tuhan menghendaki setiap kita untuk kita meninggalkan manusia yang lama, diperbarui roh dan pikiran kita, dan kita mengenakan manusia yang baru. Amin. Amin. Coba katakan kanan kirinya, tinggalkan yang lama, diperbarui roh dan pikiran, dan kenakan manusia yang baru. Ya, oke ya. Jadi jelas ya, hari ini firman Tuhannya jelas. Tinggalkan yang lama, diperbarui roh dan pikiran setiap hari terus menerus dan mengenakan manusia yang baru. Saya kasih contoh ya. Satu kali ini saya sudah cerita di ibadah umum ya. Saya lagi cari-cari tadi ya. Saya mau cerita kesaksian yang mana belum dapat, yang dapat ini, masih ingat ini ya. Jadi satu kali saya mau berangkat kerja, biasa ya kadang berangkat kerja suka mepet waktunya. Jadi jangan belajar sama saya ya, seperti saya ya. Nah satu kali saya berangkat sudah mepet waktunya, tahu-tahu mobil saya starter kok, wih bensinnya kok habis gitu ya. Udah mendekati gitu ya. Ngeri kan ya, saya biasa itu kalau setengah sudah saya isi itu. Karena apa? Ternyata itu kemarin mobil saya dipinjem kakak saya. Saya langsung emosi, langsung marah ya. Saya telepon kakak saya, kenapa kamu gak isi bensin gitu ya. Bukan dengan nada seperti ini, marah lah pokoknya, marah saya ya. Terus kakak saya tuh masih gak ngakuin gitu loh, saya keselnya itu. Gak bilang iya aku gak isi gitu, selesai mestinya ya. Enggak, dia berputar-putar pakai alasan jemput ini, jemput itu gitulah ya pokoknya gitu. Ya tapi kan mestinya diisi, saya bilang gitu ya. Sampai akhirnya saya kesel, saya banting pintu mobil. Waduh, galak banget saya pikir gitu ya. Nah saya marah, saya sampai terheran-heran juga gitu ya. Nah ketika saya banting pintu itu tiba-tiba saya sadar. Saya berkata, kok aku seperti ini ya? Kok bisa seperti itu gitu loh. Apa ya, responnya ini kan sebenarnya hanya bensin enggak diisi gitu. Sesuatu yang bukan sesuatu yang besar, ya kan? Nah, itulah pikiran yang sia-sia. Nah, ketika saya berdiam diri, ini ya pentingnya ya. Teman-teman, ketika kita mengalami sesuatu, itu kadang-kadang Tuhan lagi mau sembuhkan kita sebenarnya. Ya kan? Ketika kita ketemu situasi yang sama, barang yang sama, orang yang sama, kita punya respon yang negatif, itu sebenarnya Tuhan tuh lagi mau sembuhin kita. Karena di dalam hidup kita ini kan banyak benih-benih jahat yang ditanamkan. Dan itu tersimpan di alam bawah sadar kita. Yang kita tidak tahu. Dan itu sewaktu-waktu bisa muncul. Nah seperti itu. Ketika saya berdiam diri, saya bertanya sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya bisa marah seperti ini ya? Tidak seharusnya saya marah seperti ini. Ada satu suara di dalam hati saya berkata, kamu khawatir, kamu gak rasa aman. Karena takut kalau tiba-tiba nanti mobilnya mogok habis bensin. Kemungkinan itu bisa terjadi enggak? Bisa.
Ya, bisa terjadi kalau kehabisan bensin pasti mogok gitu ya. Tetapi sebenarnya yang menguasai saya sampai saya marah sedemikian rupa itu karena kekhawatiran, karena rasa tidak aman. Nah itu karena apa? Terjadi rasa yang tidak aman itu karena pengaruh trauma masa lalu. Masa kecil papa saya meninggal ketika saya umur 5 tahun. Masih TK ya, 5 tahun. Kemudian mama saya meninggal saya SMA kelas 2. Nah, dengan kehilangan orang tua di masa-masa masih kecil dan masa muda begini, itu mempengaruhi rasa aman di dalam diri saya. Jadi saya insecure gitu ya, sedikit banyak khawatir gitu. Nah, kemudian bagaimana Tuhan mengubahkan pikiran saya, roh dan pikiran. Tuhan katakan, kamu aman di dalam aku. Berlindunglah kepadaku, ya. Karena apa? Karena Tuhan tempat perlindunganku. Tuhan adalah kota bentengku. Aku tidak perlu takut. Kemudian saya berdoa, Tuhan, terima kasih. Kau ingatkan saya hari ini. Dan saya cabut semua benih-benih jahat itu. Semua kekhawatiran, semua rasa tidak aman, aku cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya berkata, saya percaya Tuhan, saya aman di dalam Engkau. Langsung amarah itu langsung hilang. Langsung reda. Karena apa? Menemukan ketenangan di dalam Kristus. Ya. Jadi teman-teman, inilah yang dimaksud dengan bagaimana kita harus menanggalkan yang lama, diperbaharui dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru. Ya. Manusia barunya apa? Saya percaya Tuhan bahwa saya aman di dalam Engkau. Sekalipun nanti di tengah jalan saya mengalami mogok, mobilnya mogok, saya percaya ada pertolongan Tuhan. Meskipun gak boleh dicontoh ya, gak usah diisi, mobilnya bensinnya gak udah diisi, nanti Tuhan tolong, gak juga ya, jangan ya. Oke ya. Nah, kemudian dikatakan bahwa identitas baru itu diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Apa maksudnya? Bahwa hidup kita harus selaras dengan standar Allah. Bahwa hidup kita adalah kita dipisahkan, dikuduskan ya bagi Allah. Nah, manusia baru adalah karakter Kristus yang tampak dalam hidup sehari-hari. Ini di Efesus 4 ayat 25 sampai 32. Mari kita baca secara bergantian. Saya ayat 25 ya, teman-teman 26 dan seterusnya. Oke? Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, jadi saudara-saudara, manusia baru itu adalah karakter Kristus yang tampak dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kalau kita pelajari ayat 25 sampai 32 ini adalah Rasul Paulus sedang memberikan satu daftar ya. Daftar dosa-dosa ini adalah dosa-dosa yang berkaitan dengan relasional. Dosa-dosa yang berkaitan dengan bagaimana kita berhubungan satu dengan yang lain, yaitu tubuh sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Nah, saya menemukan bahwa inilah dosa, ketika kita melakukan ini, inilah kita sedang melakukan dosa yang melukai tubuh Kristus. Jadi jangan anggap enteng loh. Kita berdusta itu ternyata kita melukai tubuh Kristus. Nah, yang pertama apa? Yang pertama kita harus mengalami pembaharuan transformasi di dalam perkataan. Itu ayat 25 dan 29. Dahulu manusia lama kita bohong, berdusta.
dusta. Gampang kan ya dusta ya. Iya kan? Janjian, kamu sampai di mana? Iya, lagi OTW. OTW-nya baru keluar dari pagar rumah. Iya kan? Iya kan? Nah, kita berbohong demi apa? Orang berbohong itu enggak ada yang berbohong demi kepentingan orang lain. Pasti kepentingan diri sendiri kan? Supaya nampak kita baik, citra diri kita baik. Ya kita berdusta. Bahkan kadang-kadang ada yang manipulasi. Ya kan? Sebenarnya untuk kepentingan dia, tapi dia pakai alasan untuk kepentingan orang lain. Nah itu ada ya. Kemudian manusia barunya apa? Kita harus berkata benar, jujur. Sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Lebih baik ngomong jujur. Saya hari ini capek sekali, enggak apa-apa. Manusiawi kan ya capek ya. Masa sih, kamu sebagai pemimpin enggak boleh kamu capek. Kamu harus semangat terus. Enggak juga ya. Berkata jujur, berkata benar itu termasuk berkata jujur ya. Kemudian apalagi perkataan kotor, kata-kata yang merusak. Perkataan kotor bukan hanya perkataan-perkataan kebun binatang Ragunan bukan ya. Tetapi perkataan-perkataan yang melukai. Perkataan yang tajam. Dan ini ada di tengah-tengah gereja. Sekali lagi saya katakan, gereja tidak steril dalam hal ini ya kan. Ada orang-orang tertentu toksik, ya enggak? Apalagi gibah, tahu gibah, gosip, ya kan? Aduh, saya katakan, dan kadang-kadang kita itu dengan mudahnya terpancing. Kalau ada seseorang yang menceritakan kejelekan orang lain, kita itu gampang sekali terpancing, bahkan kita menambah-nambahinnya, ya. Kemudian apa yang dikatakan perkataan yang baik. Membangun dan mendatangkan kasih karunia. Termasuk cara kita merespon di media sosial. Ya kan? Warganet 62. Ya kan? Warganet 62 itu luar biasa ya. Kenal juga tidak gitu kan. Kalau ada sesuatu semuanya bisa sumpah serapah keluar. Mari kita sebagai orang-orang yang punya identitas yang baru, anak-anak Allah. Mari kita meresponi ya dengan perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang baik. Kemudian yang berikut lagi apa? Sikap hati dan emosi ya. 26-27 dan 31. Jadi kita mesti buang kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah. Ya, kita dahulu marah ya kan. Sekarang marah itu boleh enggak? Marah itu wajar enggak? Tergantung ya, tergantung marahnya apa. Kalau kita lihat saudara seiman kita, dia hidup di dalam dosa, jatuh bangun di dalam dosa, tidak hidup sesuai standar Allah, kita harus marah. Kita harus marah dan kita harus menangisi dia. Saya Kamis kemarin, setiap Kamis kan komsel dengan tim misionaris Berea ya. Kami bersama-sama berdoa, menangisi siapa? Menangisi jemaat. Karena jemaat yang tua, ya, yang enggak muda, enggak tua, semuanya kecanduan gadget. Di dalam ibadah saja selalu lihat HP. Jadi saya berkata, aduh gimana ya yang tua saja seperti ini ya. Bukan menyindir ya. Kalau yang ada ya janganlah ya, jangan lakukan itu. Kita beri waktu yang terbaik untuk Tuhan ya, oke? Nah, jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah, dan dikatakan juga jangan berbuat dosa. Kalau lagi kita marah jangan berbuat dosa. Bagaimana marah itu membuat kita berbuat dosa? Kalau marah kita lahir dari hati yang terluka, ya. Ketika kita terluka, kita mau dendam, kita punya niat jahat, permusuhan, pembalasan, nah itu bisa berbuat jahat. Nah kemudian janganlah matahari terbenam sebelum kamu reda amarahmu. Artinya apa ini? Aku boleh marah sampai matahari terbenam. Ya kan? Nah kalau di negara-negara Eropa, negara-negara yang apa itu summer, ya kan? Summer aja saya pernah ya main ya. Jam berapa nak? Jam 12 malam ya. Jam 12 malam masih terang benderang, kami bertiga. Saya, Ine dan Sena waktu itu lagi ada kesempatan pergi. Kami di luar, padahal dingin sekali tapi terang. Bukan itu maksudnya.
Maksudnya adalah jangan memelihara amarah. Jadi amarah enggak boleh dipelihara. Ada orang-orang tertentu yang marah sampai berhari-hari, berminggu-minggu ya. Bahkan bisa berbulan-bulan. Aduh, dalam hati saya, lama banget rugi kita ya. Kemudian janganlah beri kesempatan kepada iblis, karena iblis itu suka menyusup. Iblis itu suka mengambil untung. Dengan apa? Dengan dia memberikan apa? Memprovokasi kita. Supaya kita benci kepada seseorang. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, 2 slide lagi ya. Nah, bagaimana dengan pekerjaan dan kemurahan hati? Dikatakan, kalau kamu dahulu mencuri, jangan lagi mencuri. Tetapi kamu harus bekerja keras dan memberi kepada orang lain. Ya, nah ini contohnya siapa? Contohnya adalah Sakeus. Ya kan? Sakeus ketika dia bertobat, dia adalah kalau sekarang pajak ya, pegawai pajak ya. Pegawai pajak bea cukai lah ya, gitulah ya. Nah, dia berkata bahwa ketika dia bertobat, dia percaya kepada Yesus, dia berkata bahwa setengah dari hartanya akan dia berikan kepada orang miskin ya. Kemudian dia akan mengembalikan 4 kali lipat bagi yang sekiranya dia peras. Pasti ada sih yang diperas ya. Emang kita punya paradigma ya. Tadi saya baru seminar Cortex ya. Jadi dari jemaat kita yang bekerja di kantor pajak, Dirjen Pajak, dia katakan bahwa tukang pajak, orang pegawai pajak itu tidak seperti itu sebenarnya. Tapi kita punya paradigma memang yang salah ya. Kita berpikir, mereka cari-cari, mereka mau cari yang enggak lah ya, itu pikiran kita ya. Padahal enggak juga ya. Jadi kalau kita dahulu mencuri, jangan lagi mencuri. Tapi bukan sekedar tidak mencuri, tapi harus bekerja keras. Bahkan supaya apa? Dari hasil pekerjaan kita bisa memberi orang lain. Ya, inilah manusia baru. Jadi bukan hanya menanggalkan manusia lama adalah tidak lagi mencuri, tetapi manusia barunya adalah bekerja keras dan memberi. Jadi kita murah hati, ya. Oke? Nah, yang terakhir adalah relasi di dalam kasih. Dahulu kita mendukakan Roh Kudus dengan sikap apa? Dengan sikap permusuhan. Saya baru nyadarin juga. Selama ini rada bingung. Apa sih yang dimaksud dengan mendukakan Roh Kudus? Ternyata ketika kita memendam kegeraman, pertikaian, permusuhan, ya, kepahitan. Tadi itu amarah. Itu sebenarnya kita sedang mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh sukacita. Roh penghibur, ya kan? Roh yang tertib, roh yang mendatangkan harmoni, bukan roh yang mendatangkan percideraan, tidak. Bukan roh yang mendatangkan pertikaian, perselisihan, tidak. Tetapi ketika kita tidak ramah, kita tidak penuh dengan kasih mesra, kita tidak saling mengampuni, kita sedang mendukakan Roh Kudus. Sebab itu diperintahkan bahwa kita harus sekarang mari kita ramah, kita penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita sudah terlebih dahulu menerima pengampunan. Kristus mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya, membiarkan tubuhnya dicambuk, ya, dia diludahi, dicaci maki karena dia mau mengampuni setiap kita. Tapi seringkali kita yang sudah menerima pengampunan dengan kasih karunia, kita yang menerima pengampunan secara cuma-cuma, tapi seringkali kita sulit mengampuni saudara-saudara kita seiman. Marilah kita hidup di dalam keharmonisan. Ya, mari kalau teman-teman kok ada, mungkin kau terluka dengan seseorang atau engkau melukai seseorang, hampiri, datangi nanti ya setelah ibadah, bicara apa adanya. Saya dalam beberapa minggu yang lalu, saya lakukan rekonsiliasi dengan salah satu pemimpin, ya, bukan di sini. Karena apa? Karena setiap kali kami meeting, itu ada sekitar 3 kali pertemuan, itu pertemuan yang besar. Saya ngomong ini bukan menjelekkan, ya, bukan. Tetapi saya mau berkata itu karena diri saya juga gitu ya. Setiap kali meeting, ujung-ujungnya adalah dia menyudutkan saya. Menyudutkan saya, akhirnya saya merasa bahwa saya enggak dihargai,
saya merasa direndahkan, saya merasa dituntut gitu ya. Sampai ada satu di dalam hati saya, saya mau tulis surat. Saya mau tulis surat, saya mau sampaikan semua. Saya marah enggak? Marah, saya marah. Ketika ada di dalam meeting itu dia ngomong apa, saya jawab. Saya jawab dengan nada-nada yang sama ketusnya gitu ya. Kemudian saya menyadari bahwa hal ini tidak baik. Saya bilang, saya tulis surat aja deh gitu ya. Tapi akhirnya saya enggak tulis surat, tapi saya telepon ke seseorang yang lain ya, seseorang. Ini bukan dia sebenarnya, tapi dia juga ada dalam bagian ini. Saya ceritakan semua apa yang saya alami, apa yang saya rasakan. Saya dikatakan, jangan bawa perasaan Kak. Saya bilang, saya sih enggak bawa perasaan. Tetapi perkataannya itu melukai, saya bilang. Ya kan? Kemudian saya ambil waktu, saya bilang, Kak ada enggak waktu untuk saya bicara? Saya bilang. Akhirnya saya ketemu waktu itu ya, ambil waktu cukup lama, hampir berapa jam. Mungkin hampir 2 jam lah saya bicara sama dia. Saya bicara apa adanya, saya akui jujur. Saya berkata, tuh Kak, saya terluka dengan ngomongan kakak. Dengan cara kakak memperlakukan saya bilang gitu ya. Kemudian saya belajar jujur, saya mengerti apa yang menjadi kerinduan kakak. Maksudnya baik, tapi caranya yang tidak tepat. Kemudian dia ngomong juga, dia sampaikan apa yang menjadi maksud dia ya. Nah kemudian dia juga minta maaf, saya pun juga minta maaf. Maaf ya Kak kalau respon saya tidak baik. Saya bereaksi dengan, saya benar-benar reaksinya tidak baik sekali. Tapi sejak saya mengakui itu dan dia juga meresponinya. Saudara-saudara apa yang terjadi? Terjadi kemerdekaan. Saya merasa lepas, saya sekarang juga bisa punya pemikiran yang positif terhadap dia. Sebelumnya saya negatif terus. Jadi hal-hal yang jelek-jeleknya dari dia itu bisa aja itu keluar. Nah kan bahaya ya. Nah sebenarnya itulah dosa yang melukai tubuh Kristus. Jadi marilah kita hati-hati, kita meninggalkan manusia yang lama dan kita mau diperbarui roh dan pikiran kita dan kita mengenakan manusia yang baru. Hati-hati dengan perkataan kita. Ketika kita melukai sesama anggota tubuh Kristus, sebenarnya kita sedang melukai Roh Kudus. Kita sedang melukai Kristus. Ya, karena apa? Karena jemaat itu diperoleh dengan darah Kristus. Betapa berharganya jemaat itu. Jadi hati-hati ya. Nah, inilah sebuah perjalanan yang terus-menerus. Injil bukan memanggil kita memperbaiki diri, tetapi menanggalkan manusia lama. Bukan menciptakan hidup baru dari usaha kita, tetapi menerima hidup baru di dalam Kristus dan menjalaninya bersama Kristus setiap hari. Ya, silakan tim penyembahan. Jadi teman-teman, Kristus mati di atas kayu salib. Dia berkorban buat setiap kita. Bukan supaya kita hanya memperbaiki diri kita, tetapi kita harus menanggalkan manusia lama. Bukan menciptakan hidup baru dari usaha kita, usaha manusia. Tetapi bahkan Kristus, dia sudah menciptakan hidup yang baru di dalam dia. Dan bagaimana kita menjalaninya bersama dengan Kristus setiap hari. Perjalanan ini bukan perjalanan yang sesaat atau sekali saja. Tetapi setiap hari terus menerus kita harus jalani bersama dengan Kristus. Dan kita percaya ada anugerah Allah yang akan memampukan setiap kita. Supaya kita bisa menanggalkan manusia lama. Diperbarui di dalam roh dan pikiran kita. Dan kita mengenakan manusia yang baru. Mari kita tundukkan kepala kita. Biarlah setiap kita datang kepada Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan dengan tegas memerintahkan kepada setiap kita supaya kita tidak lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Sebab engkau tidak demikian, engkau telah mengenal Kristus. Engkau telah menerima pengajaran Kristus. Bahkan Kristus telah menciptakan manusia yang baru. Bagian kita adalah menanggalkan manusia lama. Diperbarui di dalam roh dan pikiran kita. Dan mengenakan manusia yang baru.
Apakah setiap kita mau rela sore hari ini menanggalkan manusia lamamu? Mungkin kau merasa bahwa manusia lama adalah sesuatu yang nyaman di dalam hidup kita. Kita sudah menikmatinya. Tapi hari ini, apakah kau mau berkata kepada Tuhan, Tuhan ini aku, ini hidupku Tuhan. Aku mau tanggalkan manusia lama. Aku mau diperbarui roh dan pikiranku. Dan aku mau mengenakan manusia yang baru. Mari kita nyanyikan lagu. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.